Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hifatul Alima. Saya dengan NIM 2019 0102 hari ini saya akan mempresentasikan mengenai pengakuan pendapatan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah saya, yaitu Akuntansi Keuangan Menengah 2 dengan dosen Pak Hendy Aniale SEMAK. Kita mulai dengan pengertian pendapatan menurut PSAK 23. Jadi pendapatan itu adalah arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi yang ditimbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode dari kontribusi penanaman modal. Lalu pendapatan ini didapat dari beberapa transaksi. Pertama itu ada penjualan barang. Penjualan barang itu pendapatan yang diperoleh ketika si perusahaan itu menjual barang gitu. Contohnya ada gadget, televisi, alat rumah tangga, sepatu, tas. Lalu yang kedua itu ada penjualan jasa. Penjualan jasa itu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh si penjualan jasa ini dalam rangka meningkatkan manfaat si barang dan jasa itu agar tercapainya kepuasan si konsumen ini atau pembeli jasa tersebut. Contohnya itu ada jasa penyewaan mobil, jasa pengiriman barang, jasa transportasi, dan lain-lain. Yang ketiga ada penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak lain. Maksudnya itu apa sih gitu? Jadi pendapatan dari penggunaan aktiva ini itu bisa disebut sebagai kita menyewakan aktiva kita kepada pihak lain gitu. Jadi terjadilah pendapatan itu disebut dengan bunga, royalti gitu, atau sewa. Yang keempat ini transaksi dari pelepasan aktiva selain persediaan. Jadi perusahaan ini menjual atau menukarkan aktiva itu lalu akan menghasilkan kerugian atau keuntungan dari atas penjualan dan penukaran itu, lalu itu maka disebut pendapatan perusahaan. Lalu kita bahas apa itu pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan adalah kondisi pengakuan atas penjualan barang atau jasa baik sebelum realisasi atau setelah penyerahan. Sebelum kita bahas ke apa aja itu pengakuan pendapatan dan alternatifnya, kita bahas dulu penyimpangannya itu dalam pengakuan pendapatan. Yang pertama itu, jika kita mengakui penjualan yang lebih awal, maka adanya tingkat kepastian yang lebih tinggi, jadi kita tahu pendapatan yang udah kita buat gitu. Yang kedua itu ada memberikan penangguhan pengakuan apabila adanya tingkat ketidakpastian mengenai jumlah pendapatan gitu. Jadi kita nggak tahu pendapatan untuk depan itu seperti apa. Jadi adanya ketidakpastian dalam kita mendapatkan pendapatan. Misalkan contohnya biayanya nanti tinggi atau penjualan yang bukan menjadi penjelasan utama dalam menciptakan suatu laba. Lalu apa aja sih alternatif pengakuan pendapatan? Di lingkungan saat ini ada prinsip pengakuan pendapatan. Jadi umumnya itu pengakuan itu dalam prinsip pengakuan pendapatan itu umumnya pendapatan diakui pada saat penjualan atau pada saat direalisasikan penyerahan, atau dapat itu berarti kemungkinan di masa depan, berarti dapat direalisasikan atau dihasilkan. Maksudnya apa sih gitu? Pendapatan dianggap direalisasikan apabila barang dan jasa tersebut ditukar dengan kas atau klaim atas kas. Pendapatan dianggap dapat direalisasikan apabila aktiva yang diterima dalam pertukaran segera dapat ditukar dengan kas gitu. Yang kedua itu apa sih maksudnya dapat dihasilkan gitu? Pendapatan dianggap dihasilkan apabila entitas bersangkutan pada hakikatnya telah menyelesaikan apa yang seharusnya dilakukan untuk mendapatkan hak atas manfaat yang dimiliki oleh pendapatan itu, yakni apabila proses menghasilkan laba itu udah selesai atau telah selesai. Lalu ada 4 transaksi yang pendapatan telah diakui gitu. Pertama itu apabila perusahaan mengakui pendapatan dari penjualan produk diakui pada saat tanggal penjualan.
Kedua, perusahaan mengakui pendapatan dari pemberian jasa diakui. Ketiga, perusahaan mengakui pendapatan dari mengizinkan pihak lain untuk menggunakan aktiva perusahaan. Yang keempat, perusahaan mengakui pendapatan dari pelepasan aktiva. Lalu ada alternatif yang kedua, yaitu pengakuan pendapatan pada saat penjualan dan penyerahan. Menurut FASB dalam konsep statement nomor 5, kedua syarat untuk mengakui pendapatan itu direalisasikan atau dapat biasanya terpenuhi pada saat produk atau barang dagang diserahkan atau jasa diberikan kepada pelanggan. Pendapatan dari aktivitas fabrikasi serta penjualan umumnya diakui pada saat penjualan atau point of sale, biasanya pada saat penyerahan. Namun ada tiga kondisi itu memunculkan persoalan. Lalu kondisi seperti apa sih yang dapat memunculkan pengakuan pendapatan tersebut? Pertama itu penjualan dengan perjanjian beli kembali. Ini terjadi bila terdapat perjanjian beli kembali dengan harga tertentu dan harga ini bisa menutup segala persediaan ditambah biaya kepemilikan yang terkait, maka persediaan dan kewajiban yang berkaitan itu harus tetap ada pada pembukaan penjual. Dengan kata lain, tidak terjadi penjualan gitu. Lalu yang kedua itu kondisi pada saat trade loading dan channel stuffing. Trade loading ini merupakan praktik yang mencoba menampilkan penjualan, laba, dan pangsa pasar yang sesungguhnya tidak mereka miliki gitu. Sehingga perusahaan itu menjual barang kepada pedagang dengan harapan pelanggan itu akan membeli produk yang menghasilkan pendapatan yang cepat. Lalu ada channel stuffing. Channel stuffing merupakan praktik yang sama, namun dilakukan dalam industri perangkat lunak komputer, sehingga produsen itu meningkatkan pendapatan itu dengan cara licik. Maka dari itu, kegiatan ini tidak baik untuk dilakukan. Lalu kondisi ketika penjualan dengan hak retur. Ada 3 cara pengakuan pendapatan alternatif jika penjualan menanggung resiko kepemilikan yang berkepanjangan sebab pengembalian produk dalam akuntansi, yaitu yang pertama itu tidak mencatat penjualan, nggak ngecatat penjualan itu hingga biasa kan kalau retur itu jika kamu penjualan barang itu nanti ada retur misalkan N/30, 2/15, N/30, jadi itu ada masa-masa untuk returnya, jadi ada masa-masa untuk pengembaliannya gitu. Lalu dia mencatat penjualan tapi mengurangi penjualan dengan estimasi retur di masa depan gitu. Jadi dicatat dulu penjualannya tapi dengan cara ngurangin penjualan itu dengan estimasi, dengan ada perkiraan ada retur nih di masa depan gitu. Ketiga itu mencatat penjualan serta memperhitungkan retur ketika terjadi penjualan. Dia mencatat penjualan tapi dia nggak ngurangi penjualan, tetapi dia memperhitungkan ketika terjadi retur gitu. Lalu ada bila suatu perusahaan memasarkan produknya tapi memberikan pembeli hak untuk mengembalikan produk itu, maka pendapatan dari penjualan ini akan diakui pada saat penjualan hanya saat seluruh dari 6 keadaan berikut. Pertama itu harga penjual terhadap pembeli pada hakikatnya konsisten atau bisa ditetapkan pada tanggal penjualan. Yang kedua itu pembeli telah membayar pada penjual atau pembeli berkewajiban untuk membayar pada penjual. Ketiga itu ada kewajiban pembeli itu kepada penjual tidak akan berubah bila terjadi pencurian atau kerusakan atau rusak fisik produknya. Keempat itu pembeli yang mendapatkan produk untuk dipasarkan kembali mempunyai substansi ekonomi yang terpisah dan diberi oleh penjual. Yang kelima itu penjual tidak mempunyai kewajiban yang signifikan atas performa produk di masa depan yang secara langsung bisa menyebabkan penjualan kembali produk itu oleh pembeli. 6 itu ada jumlah retur di masa depan bisa diestimasi secara pantas. Lalu ada alternatif yang ketiga yaitu pengakuan pendapatan sebelum penyerahan. Kebanyakan ini pada pengakuan pendapatan pada penjualan ini digunakan sebagian besar ketidakpastian mengenai proses menghasilkan laba dan harga pertukaran sudah diketahui. Jadi contohnya itu di pengakuan pendapatan sebelum penyerahan itu kayak kontrak jangka panjang itu misalkan terjadi di renovasi, pembangunan bangunan, konstruksi, kayak gitu, pengembangan pesawat gitu.
ada dua metode untuk konstruksi jangka panjang ini gitu. Yang pertama itu ada metode presentasi penyelesaian. Jadi metode ini pendapatan dan laba kotor itu diakui setiap periode berdasarkan kemajuan proses konstruksi, yaitu presentasi penyelesaian. Jadi tuh kalau di presentasi ini tuh kayak misalkan ada udah selesai nih kita dari awal gitu si konstruksinya itu mengawali penawaran itu nih nanti udah 25%, 50%, dan 100% kayak gitu. Nanti ada persenan-persenan untuk mengakui pendapatan tersebut. Jadi akuntan dan praktisi itu telah menuliskan bahwa masalah utama dalam pengguna metode adalah kemampuan untuk membuat estimasi yang cukup akurat mengenai penyelesaian dan laba kotor di akhir gitu. Lalu apa saja sih penilaian presentasi penyelesaian dalam pengakuan pendapatan? Yang pertama itu ada pengukuran masukan. Untuk mengakui biaya pendapatan laba kotor harus sesuai tercapainya penyelesaian kontrak jangka panjang. Pengukuran masukan atau penilaian kemajuan penyelesaian dengan tanggal tertentu. Lalu ada pengukuran keluaran dengan cara mengukur keluaran biaya, berapa aja sih biaya-biaya itu dikeluarkan dalam pengerjaan konstruksi tersebut, misalkan contohnya gitu. Jadi contohnya gini, bila kontrak menghendaki unit keluaran kayak misalkan seperti jalan panjang yang telah diselesaikan pada panjang jalan berdasarkan kontrak, jadi arsitek atau insinyur itu dipinta untuk mengukur berbagai pekerjaan lalu kemudian menaksir nih berapa sih presentasi pekerjaan yang udah selesai kayak gitu. Lalu kedua itu ada metode kontrak selesai. Metode ini digunakan apabila suatu entitas terutama mempunyai kontrak yang pendek. Kedua itu metode presentasinya tidak dapat dipenuhi apabila presentasinya tidak dapat dipenuhi gitu. Ada kelebihan dari metode kontrak selesai ini. Bahwa pendapatan dilaporkan berdasarkan hasil akhirnya gitu, bukan estimasi pekerjaan yang belum dilaksanakan. Jadi bukan memperkirakan atau ada estimasi pendapatan yang akan terjadi yang kita dapatkan gitu. Lalu tapi kelemahannya itu tidak mencerminkan kinerja berjalan apabila periode kontrak mencakup lebih dari satu periode. Jadi kontrak selesai ini seperti kinerja berjalan itu gak kelihatan gitu sampai mana gitu. Lalu ada kerugian kontrak jangka panjang. Yang pertama itu kerugian periode berjalan. Jadi kondisi ini timbul apabila selama konstruksi terdapat kenaikan dalam estimasi total biaya itu, tetapi kenaikan itu tidak menghilangkan semua laba kontrak. Lalu ada kerugian atas kontrak yang tidak menguntungkan. Maksudnya itu jika estimasi biaya pada akhir periode berjalan mungkin menunjukkan bahwa kerugian yang terjadi itu ketika seluruh kontrak berakhir, baik dalam metode presentasi, penyelesaian maupun metode kontrak selesai. Keseluruhan perkiraan kerugian kontrak itu harus diakui. Jadi dalam periode berjalan itu, ketika nanti ketika terjadi kerugian itu tetap harus diakui. Nah, ini contoh pengakuan pendapatan. Contohnya, PT Cahaya Gedung yang mempunyai kontrak untuk membangun sebuah klinik dengan harga 1 miliar dengan total biayanya itu 700 juta. Kesepakatan ini terjadi pada Agustus 2018 sampai Desember 2020. Ini ada tahunnya 18 sampai 20. Lalu ada biaya yang dikeluarkan, perkiraan biaya, kemajuan tagihan, dan kas dibayarkan. Lalu kita ada rumus-rumus untuk menghitungkan presentasi dan juga perkiraan laba kotor. Contohnya di 2018 ya. Rumusnya itu perkiraan laba kotor sama dengan harga kontrak dikurang biaya yang dikeluarkan ditambah perkiraan biaya. Jadi biaya yang dikeluarkan itu ditambah dulu ke perkiraan biaya, misalkan 300 juta ditambah 200 juta, lalu harga kontrak itu 1 juta. Lalu 1 juta dikurang sama 500 juta atas tambahan 300 juta ini dengan 200 juta. Lalu ada presentasi penyelesaian.
Yang 29% ini 87%, 100 juta ini didapat dari biaya yang dikeluarkan. Kita contoh di 2018, biaya yang dikeluarkan 200 juta dibagi total perkiraan biaya yang 700 juta ini dari awal kesepakatan itu. Begitu juga dengan 2019, 400 juta dibagi dengan 700 juta, yang 2020 juga 750 juta dibagi 700 juta. Lalu kita ada jurnal-jurnal pengakuan pendapatan perusahaan kontraktor ini. Pertama ini ada pada tanggal 1 Agustus ini ada pada saat pencatatan tagihan biaya tersebut konstruksi dalam proses pada kas. Itu 200 juta. Lalu ada pencatatan tagihan biaya di akhir 2018 itu piutang usaha konstruksi pada konstruksi dalam proses dengan total 500 juta. Lalu ada pencatatan tagihan biaya atas piutang yang tersebut. Sebelumnya itu ada kas pada piutang usaha dengan total 500 juta. 200 juta ini didapat dari biaya yang dikeluarkan di tahun 2018 ya. Lalu 500 juta ini didapat dari perkiraan biaya ditambah biaya yang dikeluarkan. Jadi biaya-biaya perkiraan biaya ditambah dengan biaya yang dikeluarkan. Lalu yang keempat itu ada alternatif pengakuan pendapatan itu setelah penyerahan. Jadi dalam beberapa kasus hasil penagihan atas harga jual tidak dapat dipastikan secara layak sehingga pengakuan pendapatan akan ditangguhkan. Ada 2 metode yang bisa dipakai untuk menangguhkan pengakuan pendapatan sampai kasnya diterima. Dan ada 1 metode dipakai saat di situasi kas diterima sebelum penyerahan atau pengalihan properti. Jadi ini ada metode untuk ini harusnya metode untuk pengakuan pendapatan setelah penyerahan. Yang pertama itu ada metode akuntansi penjualan cicilan. Metode penjualan cicilan mengakui laba dalam periode-periode diterimanya hasil penagihan bukan dalam periode penjualan. Metode ini juga dibenarkan atas dasar bahwa bila tidak ada pendekatan yang layak untuk mengestimasi tingkat ketertagihan, maka pendapatan tidak boleh diakui sampai kas berhasil ditagih. Jadi cicilan itu nggak boleh pendapatan itu nggak boleh diakui sampai si kas itu dapat ditagih. Lalu kedua itu ada metode pemulihan biaya. Menurut metode pemulihan biaya, tidak ada laba yang diakui sampai pembayaran kas oleh pembeli melebihi harga pokok barang dagangan yang dijual oleh penjual. Jadi sesudah semua biaya dipulihkan penjual, setiap tambahan kas yang tertagih dimasukkan ke dalam laba gitu. Yang ketiga itu ada metode simpanan. Menurut metode ini, penjualan melaporkan kas yang diterima dari pembeli sebagai uang tanggungan atas kontrak dan mengklasifikasikannya ke dalam neraca. Dalam beberapa kasus, kas diterima dari pembeli sebelum pengalihan barang atau properti. Jadi dalam kasus ini, penjual itu belum melaksanakan kontrak dan tidak memiliki klaim terhadap pembeli. Di sini tidak terdapat pengalihan resiko dan imbalan kepemilikan yang memadai agar suatu penjualan dapat dicatat. Metode akuntansi untuk transaksi yang belum selesai ini adalah metode termasuk metode simpanan. Lalu ada perbedaannya. Perbedaan metode cicilan, pemulihan biaya, dan metode penyimpanan. Dalam metode cicilan dan pemulihan biaya itu sama. Jadi diasumsikan bahwa penjual telah melaksanakan kontrak, tetapi penagihan kasnya tidak pasti. Lalu kalau pada dalam metode simpanan, menunda pengakuan penjualan sampai dapat dipastikan bahwa suatu penjualan telah terjadi untuk tujuan akuntansi.
Jadi sekian presentasi dari saya. Maaf saya banyak kurangnya. Saya tidak jelas untuk untuk mempresentasikannya dalam menjelaskannya untuk Pak Henry. Terima kasih atas kesempatan saya untuk menyelesaikan tugas akhir saya dalam presentasi ini. Maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.